Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Novita dengan NIM L1A120091 dari kelas R002 dengan mata kuliah Pengelolaan Hutan Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang IFCC atau Indonesian Forestry Certification Cooperation, atau bisa juga dalam bahasa Indonesianya yaitu Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia, yang dimana IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Dokumen ini menyajikan persyaratan wajib untuk pengelolaan hutan lestari pada hutan alam dan hutan tanaman untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan yang terdapat dalam dokumen ini berlaku pada tingkat unit pengelolaan hutan. Dokumen ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama menetapkan persyaratan umum untuk pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman, yaitu bagian kedua menetapkan persyaratan khusus untuk hutan alam, dan yang terakhir yaitu bagian ketiga menetapkan persyaratan khusus untuk hutan tanaman. Di sini di IFCC ini terdapat acuan untuk acuan normatifnya, yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu IFCC ST 1002/2013 yang berisi persyaratan untuk lembaga yang melakukan audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Yang kedua, ILO Internasional atau yang biasa dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Buruh Internasional. 29 tentang kerja paksa atau kerja wajib. Yang ketiga, ILO 87 tentang kebebasan bersertifikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi. Yang keempat, ILO 98 tentang penerapan azas-azas hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Selanjutnya yaitu ILO 100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Yang berikutnya ILO 105 tentang penghapusan kerja paksa. Yang selanjutnya ILO 111 tentang diskriminasi dalam kerja dan jabatan. Yang selanjutnya ILO 138 tentang batas usia minimum untuk bekerja. Yang selanjutnya ILO 169 yaitu Konvensi Masyarakat Hukum Adat. Yang berikutnya yaitu ILO 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang terakhir yaitu deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat tahun 2007. Nah, masuk ke persyaratan pengelolaan hutan lestari. Yang pertama, persyaratan untuk hutan alam dan hutan tanaman. Di sini terdapat kriteria. Yang pertama yaitu kriteria persyaratan umum dan legalitas. Yang pertama, UM harus mempunyai status legal. Status legal di sini ditujukan dengan dokumen legal formal yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal atau memiliki SUP atau surat izin usaha perdagangan, dan memastikan bahwa UM mempunyai kepastian usaha jangka panjang. Yang kedua, UM harus memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan, pengelolaan alam dan lingkungan, spesies yang dilindungi dan terancam punah, hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu kesehatan keselamatan kerja. UM harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah yang terdiri atas fee, royalti, pajak, dan kewajiban finansial lainnya yang legal. UM harus mengakui ketentuan dalam persetujuan atau kesepakatan atau konvensi internasional yang mengikat, misalnya CITES, ILO, ITTA, dan CBD yang sudah
diratifikasi oleh Indonesia. UM harus memenuhi persyaratan SVLK. UM harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam standar ini. UM harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana disyaratkan dalam standar ini. UM harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen dan sumber daya manusia kompeten yang berdasarkan pada pelatihan dan instruksi yang berkelanjutan. UM harus menugaskan seseorang dari manajemen puncak untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaian standar ini. UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan atau kegiatan lainnya secara rutin. Masuk ke kriteria yang kedua yaitu rencana kelola. Rencana kelola ini yaitu UM harus melaksanakan seprinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Kriteria yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. UM harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup aspek produksi, aspek ekologi, sosial, dan pengelolaan hutan. Hasil monitoring dan evaluasi harus memberikan umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat. Yang kedua, aspek produksi. Masuk ke kriteria yang keempat yaitu manajemen hutan. UM harus mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian hutan jangka panjang. UM harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di areal UM, di antaranya sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan. Yang kelima, kriteria 5 yaitu kelestarian hasil hutan. UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari. Masuk ke aspek yang ketiga yaitu aspek ekologi. Aspek ekologi ini mencakup beberapa kriteria juga, yaitu kriteria pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, perlindungan hutan. Masuk ke yang keempat yaitu aspek sosial. Aspek sosial terdapat beberapa kriteria lanjutan yaitu hak pemanfaatan atau atas sumber daya hutan oleh masyarakat, hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat, pemenuhan hak-hak pekerja, kesehatan keselamatan kerja atau K3. Nah, masuk ke bagian yang kedua yaitu persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan alam. Persyaratan yang pertama yaitu persyaratan umumnya, UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegiatan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan. Yang kedua, masuk aspek produksi. UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan pada asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Yang ketiga, masuk ke aspek ekologi. UM harus melakukan inventarisasi pra-pemanenan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan pedoman lain yang berlaku setidaknya 3 bulan sebelum penebangan. Tegakan yang akan ditebang dan dilindungi, misalnya pohon induk atau sumber bibit spesies yang dilindungi dan terancam punah, harus dipetakan dan ditandai secara jelas di lapangan sebelum penebangan. Bagian ketiga yaitu persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan tanaman. Yang pertama, persyaratan umumnya, UM tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas areal hutan konversi, hutan primer maupun hutan sekunder
setelah 31 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, kecuali untuk area yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kedua, aspek produksi. UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dan semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Yang ketiga, aspek ekologi. UM harus melakukan regenerasi pada hutan tanaman dan dalam waktu dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produksi hutan. UM hanya boleh menggunakan introduced species, varietas, dan propenan yang dampaknya terhadap ekonomi dan integritas genetiknya telah dinilai dan dievaluasi, dan bila dampak negatif yang ditimbulkannya dapat dihindari atau dikurangi seminimal mungkin. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan tentang IFCC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.